There are a lot of people in that room. Oh, I had fewer students yesterday. I don't know why. Oh, my students speak English very well. Kalau bule, kalau ngomong apa kayak gitu ya? Kok kayaknya kaku gitu loh. Kayaknya enggak deh. Jadi, ya ayo kita bahas aja. Apakah bule kalau ngomong itu kayak gitu apa enggak sih? Yuk. Nah, gini teman-teman. Saat kita belajar bahasa Inggris, itu kan kita mempelajari beberapa aturan. Aturan dalam pembentukan kalimat. Dan kata bahkan, yang dinamakan dengan grammar. Yang jumlahnya itu bisa dibilang cukup banyak. Padahal dikit sebenarnya. Cuma kalau di sekolah formal itu biasanya diulang-ulangin. Karena ya mungkin kan sekolahnya itu kan bertahun-tahun. Dan retensi ingatan murid-muridnya itu biasanya suka lupa gitu, jadi diulang-ulangi. Tapi sebenarnya jumlah grammar itu sedikit kok. Nah, anehnya setelah kita mempelajari grammar yang banyak dan susah itu, banyak dalam tanda kutip ya, terus saat kita lihat film, terus kita lihat bule ngomong, kok kadang-kadang kita ngerasa mereka itu bikin kesalahan ya, kayak nggak ngikut sama aturan grammar gitu. Atau kalau kita pergi ke tempat yang banyak didatengin sama bule-bule nih, itu kita biasanya tuh mendengarkan bule yang ngomongnya itu, wah, benar-benar gak sesuai kan grammarnya dengan apa yang kita belajar di sekolah. Jadi yang salah siapa dong? Apakah guru kita ataukah bulenya itu? Nah, kali ini kita mau membahas beberapa kesalahan yang sering kali dibikin oleh para bule nih saat berbicara. Dan kalau kalian membuat kesalahan ini, mungkin kemungkinan besar kalian malah terlihat seperti native speakers. Oke, jadi ya kita langsung mulai aja dengan yang pertama nih. Dan yang pertama ini adalah penggunaan well versus good. Ayo, sebelum Mr. Hu kasih tahu nih, perbedaan mereka itu apa sih? Oke, singkat cerita, well itu adalah adverb of manner, dan good itu adalah adjective. Dan biasanya adverb model gini ini diturunkan dari adjective dengan penambahan li. Contohnya kayak careful menjadi carefully, quick menjadi quickly, terus yang good itu bukan goodly tapi well. Tapi dalam kenyataan, kalau bule ngomong itu biasanya itu mereka itu nggak pakai well, tapi tetap pakai good. Nah, Mr. Hu kan ngajar. Biasanya teman-teman Mr. Hu itu kan ya bule. Oke. Kalau Mr. Hu tanya, oh, gimana tadi muridmu? Oh, they did well. Seharusnya kan gitu. Tapi mereka, instead of saying that, they did good. They did good, Mr. Hu. They did good. They did good. Nah, Mr. Hu dulu pas tahun pertama ngajar di sana, lah kok gini? Ini bule ini bener apa enggak nih? Tapi ternyata kesalahan itu dibuat cukup konsisten oleh bule-bule yang silih berganti itu. Oke, jadi bisa kalau kalian pakai good. Ya, they did good. Ya, coba aja dicari di YouTube atau di Google itu pasti banyak. So, you did good. What you do is you review what you did good. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah penggunaan double negative. Itu apa maksudnya gitu kan? Gini teman-teman. Di bahasa Inggris itu ada kata no dan any. Penggunaannya beda. Yang no ini digunakan dalam kalimat positif. Contohnya kayak gini. I have no money now. Aku nggak punya uang sekarang. Tapi kalau kita pakai any, itu kalimatnya dirubah jadi negatif. Jadinya, I don't have any money. Gitu. Oke. Tapi di kenyataan itu nggak kayak gitu, teman-teman. Mereka itu sering bilang gini, oh, I don't have no money. I don't have nothing to do tomorrow. Itu seharusnya salah. Itu seharusnya I don't have any money and I don't have anything to do tomorrow. Tapi ya mau gimana lagi, mereka tuh sering loh bikin kesalahan gitu. Gak percaya, lihat aja film-film barat.
pasti banyak yang bilang, They know that I know that they ain't got no money, right? okay, that's why I never try to become a grammar police in my class. Okay. A lot of my students make mistake, but sometimes, a lot of times, I let them slide because in my opinion, those mistakes are still acceptable. Okay, I'm not a good teacher. Okay. Ya, jadi pahit ya. Kadang kita sudah belajar banyak grammar, tapi meskipun salah pun itu terkadang itu masih diterima. Dan in real life, menurut pengalaman Mr. Hu ini ya, pronunciation itu jauh lebih penting daripada grammar. Ya, gimana ya? Kalau strukturnya kita berantakan, tapi pronunciation-nya benar, itu biasanya bule itu masih bisa nangkep maknanya. Tapi kalau pronunciation-nya itu salah, itu biasanya mereka itu what? What do you mean? Gitu biasanya. Tapi ya tetap kita harus belajar grammar. Oke, habis gitu yang ketiga nih. Yang ketiga ini adalah gini. Kalau kita mau bilang oh ada orang di sana, terus ada beberapa benda di sana, itu seharusnya kita pakai there are. There are many people sitting there, for example. There are some books on the table. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya, ekspresi there are ini sangat jarang digunakan oleh bule. Kecuali kalau mereka dalam keadaan mengajar ya. Tapi kalau mereka dalam keadaan santai, itu biasanya there is itu kayak satu paket gitu loh. Kayak orang yang gak terpisahkan, ibarat Upin dan Ipin gitu. Upin lagi, Ipin ini lagi ya. Jadi biasanya itu mereka tuh bilang gini, oh there's so many people here. Oh there's so many teachers here. Oh, I can't breathe. I want to go out. Begitu biasanya. Jadi there is sama here is itu satu paket buat mereka. Dan saat Mr. Hu tanya kenapa pakai there is nggak there are, mereka cuma bilang that's easier to say. Alasannya cuma karena itu mudah dilafalkan. Mereka itu mikirnya kalau there are itu lebih susah daripada ngucapin there is atau there's. Honestly, there's so many things that I'm like passionate about. There's so many hard questions. I'm 16. Nowadays, there's so many signals competing for our attention. Because there's so many different platforms. Jadi baik plural ataupun singular mereka itu pakai there's. Here is juga. Begitu. Jadi boleh dicoba teman-teman. Ya tapi kalau medok ya mungkin gak terdengar kayak boleh juga. Tapi bolehlah dicoba. Oke. Habis gitu ini teman-teman. Biasanya kalau kita mau bertanya nih, kita itu kan bilangnya gini. Misalkan kalau mau tanya, kemarin kamu jadi nonton konser? Did you go to the concert yesterday? Kan gitu. Seharusnya begitu ya. Seharusnya kalau kita membuat pertanyaan, itu kita memindah auxiliary verb ke depan. Contohnya tadi, do you have any friends? Gitu. Kan auxiliary-nya itu dipindah ke depan. Seharusnya begitu. Tapi emang bule itu kurang ajar kok. Mereka itu biasanya itu nggak ngerubah kayak gitu. Padahal itu bahasanya mereka sendiri loh ya. Mereka itu biasanya strukturnya itu tetap. Cuma mereka main di intonasi aja. You went there? Wanna try again? Okay. Nah iya biasanya kayak gitu. Jadi mereka itu cuma main di intonasi yang naik saja. Yeah. You went there? When I went there, it was Kenyon Street School. So you got this? You know what the difference is now, right? Oke, tapi teman-teman, sekali lagi yang Mr. Hu baru saja sampaikan ini konteksnya itu informal. Jadi kalau teman-teman ngomong santai sama teman-temannya yang lain atau sama bule pun, kalau pakai yang kayak gini mungkin dan kemungkinan besar itu malah terlihat dan terdengar kayak bule asli. Tapi kalau di konteks formal, misalkan kalian menulis essay, menulis surat, itu tetap grammar itu penting. Jadi, nggak salah kok teman-teman itu belajar grammar banyak. Soalnya itu perlu. Tapi kalau dengan keadaan informal, kayak bikin video YouTube kayak gini, kalau ngomong sama teman-teman, itu ya pakai yang kesalahan-kesalahan itu tadi,
malah terdengar lebih natural. Dan inti dari video ini adalah jangan takut salah kalau kalian belajar bahasa Inggris. Soalnya mereka itu baik. Meskipun grammar kalian itu salah, kalian ngomong bahasa Inggris, mereka nggak bakal ngenyek, aduh grammarmu salah, nggak bakal gitu. Mereka itu bakal mendengarin dan mereka itu mencoba untuk menangkap apa yang kalian bilang itu apa. Makanya tadi Mr. Hu itu sempat bilang kalau pronunciation itu lebih penting in real life. Soalnya biasanya itu kalau kalian ngomong pronunciation-nya benar, di otak mereka itu sudah nangkap, oh maksudnya katanya itu ini. Begitu. Kalau strukturnya itu salah, ya mereka kayak bermain puzzle gitu di otak mereka, ini maksudnya apa gitu. Tapi overall inti percakapannya itu sudah ketangkep sama mereka. Oke, jadi setelah lihat video ini, Mr. Hu harap sih teman-teman itu lebih pede saat berbicara bahasa Inggris. Nggak perlu takut salah. Karena ya salah itu lumrah. Dan dari kesalahan itulah kita belajar. Oke, thank you and see you again. Bye-bye.